Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas batang monokotil. Batang monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki kambium, bekas pengangkut bertipe kolateral tertutup, bekas pengangkut tersusun tersebar dan tidak teratur, dan sarung bekas pengangkut terlihat dengan jelas. Kemudian fungsi dari batang monokotil ini sendiri adalah sebagai tempat lintasan makanan, penyokong bahan tumbuhan, penyimpan sebagian hasil fotosintesis, berbentuk tumbuhan seperti daun dan tunas, dan alat reproduksi vegetatif. Untuk menjalankan fungsinya, batang monokotil memerlukan jaringan-jaringan yang ada. Yuk, mari kita bahas jaringan-jaringan yang ada. Jaringan yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak di paling luar tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan ini yaitu sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya, sekaligus sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis pada batang ada yang membentuk lapisan tebal yang biasa disebut dengan lapisan kutikula dan juga membentuk rambut yang biasa disebut dengan trikoma. Ciri-ciri jaringan epidermis yang pertama yaitu tersusun dari sel-sel hidup. Yang kedua, tersusun dari satu lapis sel tunggal, dan yang ketiga memiliki beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Lalu yang kedua ada jaringan parenkim, yang biasa disebut dengan jaringan dasar. Jaringan ini memiliki struktur morfologi dan fisiologis yang bervariasi. Fungsi dari jaringan parenkim adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai tempat dan proses pembuatan zat makanan, dan dapat melakukan proses pengangkutan. Lanjut ke jaringan berikutnya. Nah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Jacinta Nela Sarpiana, saya dari kelas 11 nih Pak, absen saya 11. Oke, jadi bakal ada dua jenis jaringan yang saya bahas, yaitu jaringan koenkim sama jaringan sklerenkim. Nah, dua-duanya ini ada di batang monokotil. Apa sih jaringan koenkim? Jaringan koenkim adalah jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sementara ciri-ciri jaringan koenkim sendiri tersusun dari sel-sel yang hidup. Ukuran dan bentuk selnya beragam, ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dengan ujung meruncing. Penebalan dindingnya tidak teratur, isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Untuk catatan tambahannya, tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki jaringan koenkim jika sejak muda selnya sudah membentuk sklerenkim. Nah, jaringan koenkim udah. Nah, sekarang waktunya jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim sama jaringan koenkim sebenarnya pengertiannya mirip-mirip, cuma ada perbedaannya. Nah, coba kita cermati yuk. Pengertian jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim, sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin, bersifat kenyal, tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jenis jaringan sklerenkim sendiri terbagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. Serabut sklerenkim memiliki bentuk yang panjang, ramping, dan ada juga dalam bentuk yang untayan atau lingkaran. Serabut ini bisa ditemukan pada serat rami, agave, dan Hibiscus sadarifa. Jenis yang kedua ada sklereid. Sklereid memiliki ukuran yang lebih pendek dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Sebenarnya sklereid dapat ditemukan pada semua bagian tumbuhan, terutama pada kulit kayu, pembuluh tipis di dalam buah, dan di bagian gigi. Oke, lanjut. Di sini ada perbandingan gambar antara jaringan koenkim dan jaringan sklerenkim. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Sekarang kita masuk ke bagian stele dalam batang monokotil. Stele batang monokotil terletak dan menjadi perbatasan antara korteks dan juga silinder pusat. Dan pada umumnya, stele batang monokotil tidak terlihat jelas, sehingga tidak dapat diidentifikasi. Dalam stele batang monokotil kita dapat menemukan 3, xilem dan phloem yang tersebar, dan juga empulur. Yang membedakan batang monokotil dan dikotil adalah empulurnya, yang terlihat lebih jelas dibandingkan batang dikotil. Stele berfungsi sebagai tempat berkumpulnya jaringan pengangkut. Contohnya untuk xilem berfungsi sebagai pengangkut air dan zat hara, dan phloem untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan di situ juga terdapat empulur yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.